Perkenalkan, nama saya Yose Kasimanjuntak, NIM 190302045. Saya dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tumbuhan air berdasarkan sifat hidupnya. Terima kasih. Apa itu tumbuhan air? Tumbuhan air merupakan tumbuhan yang hidup di dalam air dan memiliki organ yang teradaptasi dengan lingkungan perairan atau tumbuh di dekat badan air, terendam sebagian atau seluruhnya. Tanaman air merupakan bagian dari vegetasi penghuni bumi yang tumbuhnya adalah perairan. Penyebarannya meliputi perairan air tawar, payau, sampai ke lautan dengan beraneka ragam jenis, bentuk, dan sifatnya. Jika memperhatikan sifat dan posisi hidupnya di perairan, tanaman air dibedakan dalam 4 jenis, yaitu tanaman air yang hidup pada bagian tepi perairan, disebut marginal aquatic plant, tanaman air yang hidup pada bagian permukaan perairan, disebut floating aquatic plant, dan tanaman air yang hidup melayang di dalam perairan, disebut submerged aquatic plant, dan tanaman air yang tumbuh pada dasar perairan disebut the deep aquatic plant. Yang pertama, marginal plant. Tanaman pinggir, hanya akarnya yang di dalam air, namun bagian tanaman lainnya berada di permukaan air. Contoh tanaman ini adalah lotus atau Nelumbo sp, rumput pepayungan, Cyperus papyrus, melati air, Echinodorus paleophilus, ekor kuda, Equisetum himalae, kena air, Thalia dialbata, dan ekor kucing, Typha latifolia. Yang pertama, lotus. Bunga lotus memiliki nama lain yaitu seroja. Jenis tanaman lotus ini mempunyai bau yang sangat wangi. Selain itu, lotus juga memiliki arti bunga yang begitu cantik. Tanaman lotus ini memiliki karakteristik pertama yang terdapat pada bagian daunnya, yaitu tangkai berbentuk tabung kosong, dan di bagian tengahnya ada ruang untuk aliran udara. Lotus ini memiliki daun yang biasanya mengambang di permukaan air dan akan mengeluarkan tangkai di bagian rimpang yang asalnya dari dalam lumpur, sungai, rawa, atau dasar kolam. Yang kedua, melati air, Echinodorus paleophilus. Tanaman melati air merupakan tanaman akuatik atau tanaman yang berasal dari suku Alismataceae yang berasal dari Brazil, Peru, Meksiko, dan Uruguay. Bunganya putih biasanya mempunyai kelopak dengan bunga 3 dengan kepala sari yang berwarna kuning, di tengahnya yang membentuk sebuah lingkaran. Campuran warna putih dan kuning ini semakin menambah keanggunan dari melati air itu sendiri. Manfaat dari bunga melati air sebagai tanaman hias dan bunganya meski tidak beraroma dapat dirasakan menyegarkan ruangan. Yang ketiga, ekor kucing atau Typha latifolia. Ekor kucing adalah tanaman yang memiliki peranan penting bagi lingkungan, khususnya menanggulangi pencemaran. Sebutan tanaman ekor kucing juga dipakai pada penamaan lokal tanaman hias, Acalypha hispida. Selain itu, tanaman ini juga mampu menyerap fosfat. Like spon, tanaman ekor kucing menyerap fosfat dari lingkungan sekitarnya. Diketahui tanaman ekor kucing dapat mengabsorpsi logam berat timbal atau Pb di genangan air lumpur. Free floating plant. Tumbuhan air jenis free floating biasanya mempunyai bobot ringan dan mudah terbawa arus perairan yang menjadi habitatnya. Ciri utamanya adalah pertumbuhan akar yang tidak mencapai tanah. Tanaman air free floating sering menjadi tempat nyamuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, beberapa jenis tanaman free floating dibagi sebagai gulma. Contoh tanaman dari kelompok ini adalah apu-apu, ajola, dan eceng gondok. Apu-apu menjadi salah satu tanaman air yang multifungsi. Selain sebagai penghias, apu-apu berfungsi juga sebagai pembersih dari pencemaran air. Selain itu, tumbuhan air apu-apu termasuk salah satu tanaman hias yang mudah perawatannya dan bandel. Tanaman ini tumbuh di air yang tenang seperti danau, kolam, air yang tidak deras. Tumbuh mengapung di permukaan air yang banyak terkena sinar matahari. Yang kedua, Ajola pinnata. Ajola merupakan tumbuhan paku air yang daunnya mengapung di permukaan, sedangkan akarnya menggantung di bawah air. Ajola yang dalam masyarakat sering dikenal sebagai ganggang, mata lele atau mata air, sering ditemukan pada genangan air, selokan, kolam, persawahan, danau, atau sungai. Ajola pinnata tidak mempunyai batang, tetapi berupa rimpang. Ajola pinnata dapat berkembang biak dengan dua cara, secara vegetatif dan generatif. Yang ketiga, eceng gondok atau Echihornia crassipes. Tumbuhan air ini memiliki karakteristik yang khas. Salah satu ciri khusus eceng gondok adalah bentuknya yang tergolong unik. Tumbuhan yang mengapung di air ini memiliki jenis akar serabut yang berfungsi untuk menyerap nutrisi. Tanaman tersebut memiliki warna hijau terang yang menyejukkan mata. Daunnya berbentuk oval dan berjenis tunggal. Uniknya lagi, tanaman ini berbentuk menggelembung dengan ujung yang runcing. Berikut adalah ulasan mengenai manfaat dari tanaman yang satu ini.
diolah menjadi makanan, bioenergi, dan mengurangi polusi air. Rooted floating plant, itu tumbuhan air yang memiliki batang di bawah permukaan dengan sistem pertunasan. Biasanya daun dan bunga mengapung di dasar perairan dengan kedalaman perairan 4-5 kaki. Contohnya jenis lili air, Vallisneria, dan Amazon sword plant. Lili air, tanaman yang dikenal juga dengan nama lain spider plant ini memiliki jenis akar berdaging. Panjang akar berukuran sekitar 5 hingga 10 cm. Vallisneria merupakan tanaman air yang memiliki daun yang tipis berwarna hijau. Bentuk daun yang memanjang seperti padi dan sedikit lentur. Amazon sword plant, tanaman air akuarium yang satu yang berasal dari Amazon, seperti namanya yaitu Amazon sword plant. Tanaman yang dapat tumbuh hingga 40 cm memiliki daun berbentuk lancet dengan ujung yang melancip. Submerged plant adalah jenis tanaman dengan keseluruhan bagian tanaman berada di bawah permukaan air, seperti akar yang menancap dan tumbuh kuat pada dasar air dan daun yang berada di dalam air. Contohnya Hydrilla fertilisata. Hydrilla adalah tanaman produktif dalam air yang dapat tumbuh dengan cepat, dapat berkembang dalam air dari beberapa sentimeter sampai 20 meter. Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh tumbuhan air. Pertama, kutikula tipis, sehingga sebagian besar hidup pot tidak perlu untuk kutikul. Stomata yang terbuka kebanyakan waktu karena air yang melimpah dan karena itu tidak perlu untuk terlebih dahulu disimpan dalam tanaman. Peningkatan jumlah stomata. Struktur kurang kaku. Flat daun pada permukaan tanaman untuk pengapungan. Udara saks untuk pengapungan. Akar kecil, akar ringan, khusus akar dapat mengambil oksigen dalam. Faktor lingkungan dengan keberadaan tumbuhan air. Faktor fisika, suhu air, sinar matahari, kedalaman air. Faktor kimia, pH, kadar garam, BOD, dan DO. Faktor biologi, hewan predator. Peran tumbuhan air. Peran tumbuhan air pada suatu ekosistem perairan darat diantaranya sebagai sumber makanan hewan seperti ikan. Tempat ini ikan meletakkan telurnya dan tempat berlindung bagi hewan-hewan seperti invertebrata maupun vertebrata dari teriknya sinar matahari ataupun dari predator. Sekianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.